Oke, annyeonghaseyo Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 1 masih ya, teman-teman. Mengenai apa? Di sini mengenai yang namanya adalah aturan pelafalan bunyi. Ya, kemarin sudah kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kira-kira masih ingat nggak ya, Robun? Harapan saya sih masih ingat ya. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak mengenai aturan baca nomor 1 sampai dengan nomor 5? Kita coba refresh ulang ya. Masih. Oke, masih. Baik, kita coba refresh ulang Sampai nomor berapa? Tem. gimana? Sampai nomor 6 kemarin. Nomor 6, nomor 5 deh kayaknya. Nomor 5 ya. Oke, Nomor jadi 5 kita akan belum. coba merefresh dulu. Kira-kira ini untuk mengetes sejauh mana sih ingatan teman-teman seperti itu. Oke, poin nomor 1 di sini disampaikan bahwasanya adalah bila ada huruf konsonan, masih ingat ya huruf konsonan yang ada berapa itu 14 atau 15 huruf yang dari giok sampai dengan hiet. Kan kemarin sudah hafalan juga ya. Nanti yang baru join Anda bisa muter video recordnya sambil nanti dihafalin juga seperti itu. Ya. Jadi bila ada huruf konsonan, posisinya di akhir. Ya, pada suatu suku kata di akhir itu di mana, Sam? Di bawah. Contohnya ini. Ya. Ini yang akhir yang mana? Yang akhir itu yang ini yang di bawah. Ini huruf konsonan apa? Konsonan real. Ya, jadi konsonannya ada di bawah seperti ini. Kemudian bertemu dengan huruf vokal di sampingnya. Jadi ada vokalnya itu di samping di sini. Ya, vokal itu ditandai dengan apa, Sam? Ditandai dengan lingkaran atau iyeng. Ya, ini kan ada lingkaran nih. Jika ada lingkaran terus ada huruf seperti ini namanya huruf vokal. Kenapa? Karena huruf vokal itu pasti pasangannya dengan lingkaran kalau misalkan di suku kata berikutnya. Seperti itu ya, di awal suku kata. Nah, nanti huruf konsonan yang ada di akhir ini, Anda dibacanya kemana? Dibacanya adalah naik ke sini. Ya, jadi realnya itu nanti dibacanya naik ke sini menggantikan iyeng. Contoh tulisannya seperti ini. Secara tulisan mungkin Anda akan membacanya adalah mal kemudian tambah dengan i ya. Miem ditambah dengan a dibaca ma, kemudian real di akhir dibaca l ditambah dengan vokal i. Harusnya kan mal i, tetapi menurut aturan baca Anda membacanya adalah mari ya, seperti ini. Oke, silakan coba Anda perhatikan bedanya apa? Bedanya adalah realnya itu, ini ya, real yang ada di sini, di bawah, dia naik ke sini. Ke samping dari vokal i. Artinya apa? Artinya nanti konsonan yang di bawah naik ke atas menggantikan iyeng dan bunyinya jadi bunyi awal. Latinnya itu mari. Seperti ini ya, Robun ya. Silakan Anda perhatikan, kemudian yang baru pegang buku boleh ditulis ya, mari. Seperti ini. Nah, nanti teman-teman bacanya langsung kayak gini, mari. Tidak perlu ditulis hangelnya. Tadi saya tulis hangel supaya Anda paham aja ya. Mana sih yang berubah seperti itu. Oke, jadi perubahannya adalah huruf konsonan yang di akhir, dia naik menggantikan iyeng. Begitu ya Rebun ya untuk poin nomor 1. Yang ini juga sama ya, berarti yang ini gimana dibacanya? Ada yang masih ingat dibacanya menjadi? Oshi. Ya, betul. Dibacanya adalah oshi. Jadi pemenggalan kalimatnya adalah oshi. Hangelnya gimana penulisannya? Berarti berubah menjadi O, kemudian shi, seperti ini. Anda perhatikan ya, antara yang ini dengan yang sebelah sini, kira-kira apa perbedaannya? Sama, perbedaannya adalah siot yang ada di akhir. Siot kan kategorinya konsonan ya, Yorobun. Siot yang ada di akhir, dia naik ke atas menggantikan iyeng. Seperti itu. Ini ya, jadi dibacanya oshi. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya delete teman-teman. Anda cukup artikan untuk Latinnya aja ya. Kemudian selanjutnya terakhir ini dibantu baca gimana? Menjadi Mogoyo. ya, betul, masih ingat ya. Kemudian kemudian diakhiri dengan yo seperti ini. Mogoyo. Tulisannya mok oyo, tapi kita bacanya nanti mogoyo. Tulisannya meo, tapi dibacanya mo ya. Seperti itu. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman cukup jelas ya. Masih ingat untuk pembahasan yang kemarin. Kemudian kita coba lanjutkan di poin nomor 2, teman-teman. Poin nomor 2 di sini disampaikan bahwasanya bila ada huruf konsonan akhir ganda, berarti huruf yang di akhirnya itu ada 2, teman-teman. Ya. Kemudian bertemu dengan huruf vokal, maka hurufnya berbunyi ini ada 2. Oke, yang pertama adalah huruf depan bunyi akhir katanya, seperti itu. Contoh yang ini huruf depan, maksudnya gimana saya? Maksudnya gini. Sini kan kalimatnya hanya ada 4 huruf.
Oke, jika hanya ada 4 huruf seperti ini, nanti Anda membacanya hanya 3. Contohnya ini kan tulisannya giok tambah dengan A, kan harusnya Anda mengejanya itu giok A, kemudian biep di akhir dibaca P, kemudian diakhiri dengan syot di akhir dibaca T. Harusnya kan teman-teman bacanya gapet gitu ya. Gapet, cuma di sini karena di aturan baca yang pertama, ini poin nomor 2, itu disampaikan bahwasanya dibaca hanya 3 huruf. Oke, huruf terakhir tidak dibaca. Jadi yang syot itu tidak dibaca, teman-teman. Anda hanya membaca sampai gap saja. Ya, kalau hanya 4 huruf. Oke, kemudian dilanjutkan yang ini. Berarti kalau ini ada 4 huruf saja, Anda bacanya cuma 3. Gimana dibacanya? Menjadi An. betul, An. dibacanya langsung an. Ya, tulisannya kan anet ya, Robun. Cuma Anda nanti membacanya hanya an saja, seperti itu. Oke. Kemudian dilanjutkan yang terakhir ini dibacanya gimana? Menjadi Ken. Oke, betul ya. Dibacanya adalah Sangyok dibaca K, kemudian vokal E diakhiri dengan nien, jadi ken. Seperti ini ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman untuk poin nomor 2. Kemudian masih di poin nomor 2, di situ ada yang kedua juga, bahwasanya kalau misalkan di sini ada konsonan akhir rangkap, cuman di sampingnya ditambahkan dengan vokal. Nah, berarti otomatis itu akan kembali lagi. Ya, kembali lagi ke aturan poin nomor 1. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ini kan ada 4 huruf. Tadi kan kalau cuma 4 huruf kita baca hanya 3. Di sini juga sama. Ya, jadi kita baca suku kata pertama ini dibacanya hanya gap saja. Oke, jadi kita bacanya hanya gap saja. Gap, kemudian nah nanti siotnya ini karena bertemu dengan vokal, otomatis si siot yang ada di pojokan yang tadinya diabaikan ini, dia akan ikut dibaca. Karena apa? Naik ke sini menggantikan yang. Jadi kita bacanya adalah gap shi seperti ini. Kalau hangelnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya, gap shi. Anda bisa perhatikan bedanya di mana. Bedanya adalah siot yang ada di pojok ini kita bacanya naik menggantikan yang di atas ini. Oke, dibacanya jadi gap shi. Seperti itu. Yang ini gimana berarti dibacanya? Menjadi gimana ya Robun dibacanya? Anjayo. Ya, Anjayo. betul. Anjayo. Anjayo. Seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti membacanya adalah anjayo. Seperti ini. Apa yang berubah? Yang berubah adalah jiatnya naik ke atas. Seperti itu. Jadi jiatnya ini yang ada di pojokan, dia naik menggantikan yang berada di samping A. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yang ini. Gimana yang bawah ini teman-teman dibacanya? Ilgoyo. Ya, dibacanya adalah il, kemudian go, kemudian yo. Seperti ini. Kalau Latinnya kita coba tulis ya. Jadi il, go, yo. Seperti ini. Yang ini Latinnya menjadi an, ja, yo. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk jawabannya. Saya rasa Anda masih ingat untuk poin yang nomor 2 ini. Kemudian kita coba lanjutkan di poin nomor 3. Nah, ini poin nomor 3 ini kalimatnya berbunyi bahwasanya bila ada konsonan biep, masih ingat ya? Biep itu bentuknya seperti A terbalik, Yurbun. Posisinya di akhir, kemudian bertemu dengan nien di tengah, maka biep berubah bunyi menjadi M. Maksudnya gimana saya? Maksudnya gini. Coba perhatikan ya teman-teman. Di sini kan ada tulisan ibnida. Seperti itu ya. Tulisannya kan ibnida. Oke, tetapi di sini ada aturan baca yang menyebutkan bahwasanya jika ada biep, ini kan biep nih. Posisinya di akhir, ini di bawah ya. Jadi di akhir itu di bawah huruf ketiga di suku kata tersebut. Bertemu dengan nien di sampingnya, ini niennya di sampingnya ya, maka si biep berubah bunyi menjadi bunyi M. Ya, jadi dibacanya itu bukan ibnida. Memang secara tulisan kan ibnida. Tapi kita membacanya adalah im. Mana dibacanya Rubun? Imnida. Ya, nah pemenggalannya seperti ini. Imnida. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk yang biep? Bisa ya?
Bisa Kemudian yang bawah, silakan dibantu baca teman-teman. Yang bawah gimana ini? Contoh kedua, dibacanya menjadi Gongbu Gongbu Hamnida. Hamnida. ya, betul. Gongbu Hamnida. Yang ini ya. Gongbu Hamnida. Tulisannya Gongbu Hapnida, ya enggak? Kan biap di akhir harusnya berbunyi P, tapi karena bertemu dengan nien di sini, maka biapnya dibaca M. Otomatis nanti teman-teman membacanya adalah Gongbu Hamnida, bukan Gongbu Hapnida, seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir. Ini gimana dibacanya? Menjadi Matsemnida. iya, dibacanya menjadi Matsemnida. Betul ya, teman-teman. Tulisannya Matsepnida, tapi kita bacanya menjadi Matsemnida. Seperti ini. Ini mat, yang ini sem, karena biapnya ketemu dengan nien ya. Yang ini tetap dibaca ni, kemudian yang ini da. Matsemnida. Seperti itu. Saya rasa teman-teman masih paham ya untuk poin nomor 3 ini. Kita coba lanjutkan di poin nomor 4, teman-teman. Oke, ini ya. Untuk poin nomor 4, kalimatnya berbunyi bahwasanya bila ada giok bertemu dengan 3 huruf ini, ya, ini bolak-balik bebas ya. Entah itu gioknya yang di bawah atau huruf yang ini ada di bawah, itu boleh sama aja. Yang jelas disampaikan bahwasanya huruf yang ada di akhir atau yang di bawah tadi maka berubah bunyi menjadi bunyi eng. Jadi nanti teman-teman bacanya eng untuk huruf yang ada di bawah. Seperti itu. Ya, contohnya ini teman-teman. Contoh yang pertama kalimatnya adalah bak mulguan. Ya, kemarin kita contoh yang ini dulu ya, yang bawah dulu ya. Oke, yang ini dulu teman-teman. Ini kan ada jak neon, tulisannya kayak gitu ya, jak neon. Nah, di sini kan ada tata bahasa, berarti di poin nomor 4 ada konsonan giok di akhir ketemu dengan nien di atas. Ini ya, nien di atas berarti yang berubah menjadi eng yang mana? Adalah yang di bawah, ya Robun. Yang di bawah tuh yang mana sih? Yang di bawah itu yang di ini, yang di gioknya. Berarti teman-teman nanti membacanya bukan jak neon tapi jang neon. Seperti itu ya. Jangneon seperti ini ya. Jadi nanti Anda membacanya Jangneon seperti itu. Kemudian ada lagi yang bawah. Yang bawah gimana dibacanya, Robun? Yang ini menjadi Hangguk. Dibacanya hangguk. Betul ya. Kenapa jadi hangguk? Ini kan ada nien di akhir ketemu dengan giok di atas ya. Maka yang berubah bunyi yang mana, Sam? Yang ada di bawah, seperti itu. Jadi fokusnya adalah teman-teman ingat-ingat huruf apa aja yang ketemu bakalan jadi eng. Ya, ini giok dengan nien dengan miem dan real. Posisinya bebas. Maksudnya gimana, Sam? Maksudnya adalah yang di bawah yang jadi eng. Posisinya bebas, boleh dibolak-balik. Nien di atas atau giok di bawah, kayak gitu. Itu boleh. Yang jelas yang jadi eng adalah yang di bawah. Kemudian yang terakhir, yang ini gimana dibacanya? Menjadi Bang Mungguan. ya, Bang Mungguan, ya gitu ya. Oke, Bang Mungguan. Seperti ini ya, Robun, untuk jawabannya ya. Kenapa ini jadi 2 ya? Coba teman-teman perhatikan. Yang pertama, di sini tulisannya bak. Kemudian ditambah dengan di akhirnya itu miem. Jadi Anda bacanya jadi bang. Seperti itu ya. Berubah bukan bak tapi bang. Kemudian di sini ada mul, kan akhirannya real. Ketemu dengan giok lagi di atas. Maka ada nggak aturannya? Ada tuh, giok ketemu dengan real. Maka yang berubah bunyi jadi yang ini, Bang Mungguan, seperti itu. Makanya teman-teman bacanya jadi Bang Mungguan, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya untuk poin nomor 4. Ini hanya mengulas saja yang kemarin teman-teman. Oke, hari ini kita akan coba melanjutkan lagi di poin nanti 6 sampai dengan terakhir mungkin ya. Poin berapa? 12 apa 14 itu ya. Oke, kemudian kita poin kelima, lanjut ya. Itu poin kelima, bila ada real, posisinya di akhir. Kemudian bertemu dengan real lagi, Robun. Jadi tadi realnya kan posisi di akhir nih, 1.
terus ketemu real lagi di sampingnya, maka keduanya berubah bunyi menjadi bunyi L. Maksudnya gimana? Dua-duanya itu dibacanya L. Contohnya ini. Tulisannya mol rayo gitu ya. Ini kan harusnya dibaca R dong karena kan posisinya di tengah. Cuman di aturan baca di sini, saya coba tuliskan dulu secara tulisan. Mungkin Anda akan membacanya adalah mol kemudian rayo seperti ini. Ya. Mol rayo. Nah, ini kurang tepat, teman-teman. Kenapa kurang tepat, Sam? Karena di aturan nomor 5 disampaikan bahwasanya jika ada real posisinya di akhir, ketemu lagi sama real di sampingnya. Jadi keduanya itu real. Real di bawah dan real di sampingnya. Maka keduanya dibaca huruf L atau keduanya itu berbunyi L. Maka di sini yang berubah adalah yang poin ini. Jadi kita bacanya bukan mol rayo tapi molayo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk yang poin real nomor 5. Bisa ya? Bisa Oke, Sam. kemudian selanjutnya yang ini. Gimana kita bacanya yang ini ya, Robun? Silakan. Walayo. Palayo. Palayo, betul ya. Tulisannya palrayo, tapi kita bacanya adalah palayo. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang ini terakhir. Poin nomor 5 masih. Gimana ini dibacanya? Menjadi Escoleto. betul ya. Eskalator. Se, kemudian kol, kemudian le, i, to. Oke, seperti ini. Oh, O-nya pakai yo seperti ini ya. Escalator ya, Bun. Seperti ini ya untuk jawabannya. Jadi ini ada real, ini juga ada real lagi. Nah, ini dibacanya kol ni le. Bukan kolre tapi kol le. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk penjelasannya? Bisa ya? Bisa Sam. Nah, ada berapa orang ini yang udah join? Baru 17 ya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan di poin nomor 6 sampai dengan nanti terakhir untuk aturan baca ya. Mohon disimak dan nanti bisa ditulis ya untuk jawaban-jawabannya. Kalau yang bukunya belum nyampe, Anda boleh nulis dulu di buku, teman-teman. Kita lanjutkan di poin nomor 6. Di sini kalimatnya berbunyi, bila ada real bertemu dengan huruf nien, maka keduanya berubah bunyi menjadi L. Jadi dua-duanya dibaca L. Kalau yang atas itu kan real ketemu real dibaca L dua-duanya. Kalau sekarang real ketemu dengan N itu dibacanya L juga. Posisinya sama, dibolak-balik juga boleh. Maksudnya gimana gini contoh. Ini secara tulisan mungkin Anda akan membacanya adalah solnal gitu ya. Bacanya kan sol, ya nggak? Suku kata pertama kan sol. Kemudian ditambah suku kata kedua dibacanya adalah nal. Secara tulisan seperti itu. Solnal. Oke, tetapi di aturan baca nomor 6 disebutkan kalau ada real di akhir atau real atau nian di akhir, pokoknya bolak-balik boleh ya. Ketemu dengan nian di sampingnya, maka keduanya dibaca L. Jadi yang berubah yang mana ya, Robun? Yang berubah adalah yang N-nya, betul. Niannya berubah menjadi L. Jadi kita bacanya bukan solnal, tapi dibacanya solan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk poin nomor 6. Bisa ya? Oke, kemudian contoh yang berikut silakan coba dibantu jawab. Saya minta tolong ya, mohon ditunggu. Saya minta tolong sama Mas Ahyar. Halo Mas Ahyar. Halo Sam. Mas Ahyar minta tolong yang ini dibacanya berarti gimana? Menjadi Silang. betul ya. Yang berubah apa di situ Mas Ahyar? Yang berubah N. Nin. Tuh, jadi yang berubah adalah yang poin niannya. Ini ya, kan bolak-balik sama tuh. Ini niannya di akhir, realnya di atas. Kalau yang ini realnya di akhir, tapi niannya di atas. Yang berubah yang mana? Yang berubah yang niannya. Tulisannya shinrang, tapi kita bacanya shilang. Oke. Shilang shinbu. Seperti itu. Shilang tuh pengantin laki-laki, Robun. Ya, nanti dibahas di textbook mengenai pengantin pernikahan apa namanya? Pernikahan tradisional Korea seperti itu. Oke ya. Dibacanya shilang.
Kemudian Mas siapa tadi? Mas Ahyar masih ya? Ini dibantu baca lagi Mas Ahyar gimana? Jadi Nalo. betul. Tulisannya nanro, tapi kita bacanya adalah nalo. Lo. Seperti Iya. itu. Kenapa jadi nalo Mas Ahyar? Karena Nian ketemu real. ya nien bertemu dengan real, maka nien berubah bunyi atau keduanya dibaca L. Halusnya kan nanro kayak gitu ya secara tulisan. Ya. Tapi Anda nanti bacanya adalah nalo. Nalo gaisoyo. Kemudian gisuk saya so nalo gaisoyo. Nah, apakah ada pemanas ruangan di asrama Anda, ya Rubun? Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk poin nomor 6? Bisa. Bisa ya? Bisa, Sam. Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan lagi ya di poin nomor 7. Oke. Untuk poin nomor 7, di sini kalimatnya mengatakan bahwasanya bila konsonan akhir hiet, nah ini ya yang kemarin sempat kita singgung, bertemu dengan huruf vokal. Masih ingat huruf vokal ditandai dengan adanya adanya iyang, betul ya, sorry. Adanya iyang. Betul. Maka hiet tidak terbaca atau hietnya diabaikan. Maksudnya gimana, Sam? Ini. Contoh ya, ini kan harusnya Johayo, bener nggak? Kalau secara tulisan mungkin teman-teman akan membacanya menjadi Jo, kemudian hietnya naik ke sini toh, ya dibaca H. Ya, jadi Johayo seperti itu. Tetapi di aturan baca nomor 7 disampaikan bahwasanya jika ada hiet posisinya di akhir, oke, ketemu dengan vokal di sampingnya, ditandai dengan iyang ini, teman-teman, maka si hiet tidak terbaca. Jadi nanti Anda membacanya hanya Joayo. A, kemudian yo, seperti ini. Jadi dibacanya joayo. Shidoreshipsyo, dengarkan sekali lagi, dibacanya menjadi joayo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman, untuk membacanya di poin nomor 7. Bisa ya? Bisa, Sam. Oke, kalau bisa saya minta tolong sama Kak Ana. Halo Kak Ana. Halo. Kak Ana, halo. Halo, maaf saya lagi di luar soalnya saya Oke. cuma dengerin ini. Oke, Kak Ana. Tapi bisa ya Kak Ana ya? Baru gabung tadi. Oh, baru gabung. Tadi. Oke. Saya next dulu ya Kak Ana ya. Nanti nyimak dulu. Maaf Kak ya. Damaira, oke. Kak Damaira, halo. Iya, Sam. Oke, Kak Damaira, silakan dibantu baca yang ini menjadi Manayo. oke, perubahannya menjadi Nayo. Oke, manayo. Seperti ini ya, teman-teman. Manayo. Seperti ini. Manayo. Kenapa kok jadi manayo? Kan hietnya diabaikan nih, jadi dianggap tidak ada. Nanti untuk niennya boleh gabung ke vokal A. Seperti itu. Jadi, manayo. Ya. Kemudian yang ini, Kak Damaira masih? Silakan. Shiroyo. Shiloyo. Shiroyo. Shil. Masih sil ya. Shilo. Eo. Kemudian yo. Terakhir seperti ini. Shiloyo. Seperti ini ya teman-teman untuk jawabannya. Jadi yang hietnya itu tidak dibaca. Seperti itu. Kemudian yang ini Kak Damaira menjadi Eneng. ya, eneng ya. Kalau ini karena di atas jadi dia tetap dibaca ya. Dia tetap dibaca H, cuman agak samar sih. Biasanya dibacanya eneng. Jadi bukan enheng. Kalau enheng kan jelas banget H-nya ya. Ini nanti dibacanya agak samar biasanya seperti itu. Jadi dibacanya eneng. Sekali lagi saya coba sampaikan, dibacanya agak samar menjadi eneng. Seperti itu ya. Boleh disampaikan Mas Laris gimana? Itu mau tanya Sam. Itu Ya. bacanya bukannya Shiroyo. Yang mana yang ini? Iya. Si Kuroyo nggak bisa itu. Kalau yang ini nggak bisa karena kan harusnya dia tetap di sini ya. Jadi dibacanya tetap L. Shiloyo. Seperti itu. Yang ini kan kalau nien kan bebas. Kamu naikin ke sini juga tetap dibaca N kan? Kalau yang ini nggak bisa. Jadi nanti yang naik ke atas itu kan hitungannya hiet. Tapi kan tetap tidak dibaca karena di aturan baca nomor 7
Hiyet kalau ketemu vokal, maka dia tidak terbaca. Jadi di sini tetap L. Shiloyo, seperti itu. Kalau yang ini, kan kalaupun nian dinaikkan ke sini, dia tetap berbunyi N. Kan nian di mana aja jadi bunyinya tetap N. Makanya dibacanya tetap manayo. Nah ini shiloyo. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Mas Itu Laris? Mas Adit, mau tanya Mas Adit. Ya. Itu kan realnya itu akhiran apa awalan jadinya? Akhir dong. Kan di bawah. Jadi akhir berarti. Iya. Jadi akhir tetap dibaca akhir ya. Iya, Jadi ini juga L ya. sama, tetap dibaca di akhir kan. Seperti itu. Oke Tapi ya, Sam, teman-teman. biasa dengar orang Korea kan nyebutnya Shiroyo ya? Shiroyo. Iya Sam. Kalau Ya, nanti lihat kita coba cek ini deh ya di itu. ya, nanti kita coba cek untuk bacanya gimana kayak gitu ya. Shiroyo apa Shiloyo. Biasanya mereka susah Tadi loh ngomong R itu. tadi aku itu Sam lihat di Never Shiroyo Shiroyo. dengar. Berarti Iya realnya di naik ke Never. sini dibaca R. Iya. Ya, nanti kita coba Tadi aku pastikan dengerin. lagi ya, teman-teman. Iya, Sementara siap. di Shiloyo seperti itu. Soalnya agak kesulitan orang Korea itu ngomong R, tidak segampang kita seperti itu. Cadel Oke. Sam, orang-orang Korea. Kemudian selanjutnya Lidahnya yang ini pendek. di poin selanjutnya ya. Tadi siapa? Kak Damaira masih ya? Iya Kalau Sam. ini dibacanya menjadi gimana tadi? Aneng. Ya, eneng ya. Jadi hanya agak samar kalau yang ini teman-teman. Seperti itu. Eng. Eneng. Oke. Agak samar tapi ya untuk H-nya. Kemudian selanjutnya yang ini masih Kak Damaira ya. Dibacanya menjadi Kongang. ya, gongang ya. Tuh. Kemudian yang terakhir Joshimi. ya, Yoshimi. Betul teman-teman. Yoshimi seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sebenarnya tetap dibaca ya kalau yang poinnya dia tidak ketemu dengan vokal. Kan kalau yang ketemu dengan vokal ini tadi contohnya ya. 1, 2, 3. Ini kan tadi dia nggak dibaca hiyatnya sama sekali ya. Artinya diabaikan. Kalau yang posisinya di sini, ini kan kategorinya dia masuk di tengah ya. Jadi hiyatnya ada di tengah, di suku kata awal otomatis dia tetap dibaca cuman agak samar. Biasanya seperti itu. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Sudah diisi belum ini tulisannya? Sudah, Sam. Sudah. Oke, baik. Sudah, Kalau Sam. sudah ditunggu dulu, saya coba edit. Oke, jika sudah ditulis, kita coba lanjutkan di poin nomor 8 ya. Untuk poin nomor 8, di sini bunyinya adalah bila ada konsonan hiyet, teman-teman. Ini kan konsonan hiyet ya. Kemudian bertemu dengan konsonan jiet, giok, diget, dan biep. Maka, jiet menjadi ciet. Kemudian giok menjadi kiok. Ini teman-teman nanti harus hafal untuk tabelnya ya. Kemudian diget berubah menjadi tiet. Dan biep berubah bunyi menjadi biep. Maksudnya gimana saya? Berarti teman-teman tanya kayak gitu ya. Maksudnya gini, kita coba perhatikan ke sini. Di sini tulisannya kan harusnya Jojiman kayak gitu ya. Secara tulisan teman-teman pasti bakalan bacanya adalah Jojiman seperti itu. Ya. Kalau tulisannya kan di sini J. Nah, di sini kan ada aturan nomor 8 bahwasanya disampaikan kalau hiyat di akhir ketemu dengan sorry ya, untuk posisinya bolak-balik boleh, teman-teman. Jadi di sini ada hiyat ketemu dengan jiet ini, maka jiet tadi dibacanya bukan J, tapi dibacanya jadi ciet seperti ini. Betul. Maka kita bacanya menjadi Ciman. Seperti ini. Perubahannya menjadi ci. Seperti itu ya, Jociman. Kayak gini ya, Robun. Kemudian kalau yang ini kan hiyatnya di samping. Nah, konsonannya yang di bawah. Bener nggak? Ini sama, bolak-balik sama aja. Yang berubah yang mana sih? Berarti yang ini. Ya, berarti gimana perubahannya? Menjadi, dibacanya gimana ya, Robun? Saya minta tolong sebentar ya, sama Mas Dik. Mas Dik hadir dari ini nggak? Dari awal nggak? Baru join Sam. Baru join. Oke, Kak Dwi.
Kak Dwi juga baru join ya? Sama Sam. Oke, Mas Fatur. Sama. Oh, Kak Fitria ya. Kak Fitria silakan. Yang ini gimana kita bacanya menjadi? 백화점. Ya, betul ya. Ada perubahan di situ, ada kayak lebih tegas ya, ada hanya ya, Robun. Bekwa. Oh, sorry. Bek. Wa. Jom. Nah, gini ya. Bekwajom. Bekwajom. Apa yang berubah? Yang berubah adalah yang gioknya menjadi kiok seperti ini. Kalau kita tuliskan hangelnya yo. Contoh yang atas dulu ya. Kita tuliskan hangelnya, berarti dibacanya menjadi jo. Kemudian ciman seperti ini, jo ciman. Ini jo ciman ya, teman-teman. Kemudian kalau yang ini, yang bawah, berarti back-nya itu berubah menjadi B, pakainya kiok. Kemudian wa, kemudian jom. Back wa jom. Seperti ini ya, nanti membacanya. Tabelnya ini teman-teman tinggal diingat-ingat ya untuk tabelnya ini. Oh, nanti jiat berubah jadi jiat. Kemudian giok jadi giok, dan lain sebagainya. Ada 4 teman-teman untuk perubahannya. Kemudian yang terakhir masih Kak Fitria ya. Ini gimana? Berarti menjadi no. Jadi nota. Ya, no. Kemudian berubah menjadi digetnya dibaca tiet ya. Berarti TH. Tiet, kemudian vokal A. Ini ya. Ini kita latinnya adalah no. Seperti itu. Yang ini ya dibacanya. Perubahannya apa, Kak Fitri ya? Perubahannya adalah digetnya dibaca Jadi tiet. Betul ya, teman-teman? iya. Jadi kita bacanya bukan noda, tapi nota. Bacanya nota. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk perubahan poin nomor 8 ya, Robun? Iya, Mas Adit mau nanya, itu nota ya? Tapi Iya. apa? Itu yang neota ya? Oh, yang ini samping ya? Ini ya. Gini? Nah iya, baru mau tanya itu. Iya. Oke. Yang benar itu dibacanya enggak no ya, teman-teman. Dibacanya tetap nota seperti itu. Oke, sudah ditulis untuk ininya, ya, Robun? Jawabannya? Sudah kerjain Mas Adit. Gimana? Sudah tak kerjain sama nomor 11 nih. Oke, bagus. Rajin nanti ya. Itu hanya nggak Iya. masuk itu. Hanya kan berubah tadi, sudah diubah jadi ini. Iya. Diubah jadi ke sini ya, teman-teman. Jadi nanti perubahannya di sini seperti itu. Hanya diabaikan. Itu ya. Oke. Cukup jelas ya, Robun, atau masih ada pertanyaan boleh disampaikan? Cukup jelas ya untuk poin nomor 8. Jelas? Sam. Oke, kalau jelas kita coba lanjutkan di poin nomor berapa? 9 ya. Poin nomor 9, teman-teman. Silakan perhatikan ke sini. Untuk poin nomor 9, di sini kalimatnya adalah bila ada konsonan akhir. Konsonan akhir posisinya ing ya. Sini ing di akhir kan dibaca eng ya, Robun. Kemudian bertemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi n. Jadi yang berubah bunyi jadi n itu realnya ya. Kalau ing-nya tetap dibaca eng. Oke, garis besarnya adalah ing kalau di akhir dibaca eng. Kemudian kalau di sampingnya ketemu real, maka real berubah bunyi jadi n. Ini ya, realnya jadi n. Contoh ini, kita coba contoh 1 ya. Tulisannya apa? Tulisannya dong rio. Kayak gitu kan. Harusnya teman-teman secara tulisan mungkin kalau belum paham tentang aturan nomor 9, ya, perubahan real ketemu dengan ing, maka Anda akan membacanya dongrio. Seperti itu. Tetapi ya kita tulis dulu ya, dongrio. Seperti ini, teman-teman. Dong real ditambah dengan rio seperti ini. Sorry. Dong kemudian rio. Ya gini ya secara tulisan, tetapi di sini di aturan baca nomor 9 disebutkan kalau ada ing di akhir,
ketemu dengan real di atas ini, maka yang berubah menjadi N adalah yang realnya. Jadi teman-teman nanti bacanya bukan dong rio, tapi dong nio. Apa yang berubah, Sam? Yang berubah adalah realnya dibaca N. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk poin nomor 9, Yorobun? Bisa Mas, bisa. Bisa, Sam. Ya. Oke, kalau bisa kita lanjut ke Mas Irfan ya. Mas Irfan sudah dikerjakan ya? Sudah Mas, udah latihan Mas. 9, Alhamdulillah. silakan dibantu baca yang ini Mas Irfan. Yang sesuai aturan baca ya, menjadi Jong oke. ni hada. Jong Ni hada. iya betul ya, Jong niada. Berarti ini tulisannya apa? Tulisannya Jongri Hada. Tapi nanti teman-teman membacanya menjadi Jong niada. Seperti itu. Apa yang berubah Mas Irfan? Yang berubah adalah Yang berubah itu yang ketemu realnya jadi N. iya, yang berubah adalah real berubah menjadi N karena bertemu dengan iyang seperti itu. Jadi iyangnya Iyang. tetap dibaca eng ya. Seperti itu. Jadi iyangnya tetap dibaca eng. Yang berubah hanya realnya saja berubah menjadi N. Kemudian selanjutnya masih Mas Irfan yang dibantu baca lagi menjadi Jong Nyujang. oke. Betul ya. Jong real berubah menjadi N. Berarti nien dengan Yu. Jong New. New. Oh, sorry. Jong New Jang. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, Robun, untuk perubahan di poin nomor 9. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa silakan coba Anda isi teman-teman untuk jawaban ininya ya. Kemudian di poin nomor 10 sini disampaikan bahwasanya bila ada konsonan miem teman-teman. Nih masih ingat ya, miem itu kan bunyinya M tuh di mana aja. Bertemu dengan real, maka real berubah bunyi menjadi N. Ini juga sama ya. Jadi kalau ada miem bertemu dengan N, dengan real, maka yang berubah bunyi menjadi N adalah yang realnya. Seperti itu. Contohnya gini teman-teman, saya coba tuliskan ya. Contoh 1 yang ini, tulisannya kan rio su. Seperti itu ya. Tulisannya rio su. Teman-teman nanti membacanya bukan rio su, tapi berubah menjadi nyosu. Apa yang berubah, Sam? Yang berubah adalah realnya menjadi N. Seperti itu. Ya. Jadi kita nanti nulisnya menjadi kemudian realnya berubah jadi N. Kemudian sama dengan yo. Nyosu. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Nyosu. Seperti itu untuk jawabannya ya. Silakan sambil diisi. Kemudian di sini ada lagi ya. Sini kalimatnya dari emriok. Tulisannya kan emriok ya. Tapi nanti teman-teman membacanya bukan emriok, berubah menjadi Nyok. Iya, betul ya. Jadi nien, yo. Kemudian diakhiri dengan giok, di akhir dibaca ka. Emnyok. Nih ya, dibacanya emnyok, teman-teman. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Gampang teman-teman, tinggal pahami oh itu ada miem ketemu. Kalau ini miemnya di akhir ya, sama dengan iyang juga, ini nggak bisa bolak-balik teman-teman. Artinya apa? Artinya emang paten seperti itu, harus posisi yang di bawah adalah tadi contoh yang 9 tuh iyang, kemudian kalau yang 10 contohnya yang miemnya di akhir. Jadi yang dibaca jadi N adalah yang realnya, yang samping kanan. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Iya, begitu. Jadi pahami ya untuk poin nomor 10. Ada pertanyaan nomor 10? Boleh disampaikan? Tidak ada? Tadi Mas Adi. Ya, gimana? Nanya Mas Adi. Tadi sih saya nulisnya ya. Itunya en langsung. M-nya nggak tak tulis. En nyosu. Tetap Kirain nggak dibaca. dibaca gitu. M-nya Tetap tetap baca dibaca. berarti ya kalau
Kalau di bawah tetap dibaca berarti ya. Iya betul. Ya, ini M-nya tetap dibaca, jangan nyosu bukan, tapi Tadi nyosu. kayak gitu. Seperti itu ya. Silakan. Ada lagi teman-teman yang merasa belum jelas? Cukup jelas? Sam, Ya. berarti yang nggak bisa dibolak-balik ini yang aturan nomor 10 aja selama dari atas tadi atau 9 gimana? dan 10 juga nggak bisa ini. 9 juga nggak bisa. Iya dong. Nggak bisa kan? Kan nggak ketemu. Iangnya di akhir. Kalau iangnya di sini ya beda lagi. Nanti jadinya vokal. Kayak gitu kan? Kita juga nggak bisa 3 ya. Ya, 1 juga emang bisa nomor 1 dibolak-balik. Nggak bisa dong. Ya kan? Yang bisa Iya. bolak-balik itu tadi yang pertama eng. Seperti itu. Kemudian yang Nomor 4. dibaca L dua-duanya. Kemudian yang shinlang gitu, shinbu. Gitu. Yang ini nggak boleh ya. Nggak bisa ini. Kayak gitu ya, teman-teman. Cukup jelas ya untuk penjelasan poin nomor 10. Jelas nggak? Jelas. Jelas, Sam. Oke, kalau jelas kita coba lanjutkan, teman-teman. Di poin nomor 11 ya. Nanti mohon untuk di silent dulu biar tidak noise di recordingnya. Untuk poin nomor 11 ini kalimatnya berbunyi bila ada konsonan akhir di get, jiet, siot, tiet, ciet, dan sangsiot bertemu dengan huruf nien, maka konsonan tersebut berubah bunyi menjadi N. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ya ini kan ada hurufnya banyak nih. Iget, ciet, siot, tiet, ciet, dan sangsiot. Ini biasanya di akhir. Ya, mereka ini biasanya di akhir, teman-teman. Huruf ini di akhir, kemudian ketemu di sampingnya itu N. Nah, jadi sampingnya itu N. Nah, maka konsonan tersebut berubah bunyi menjadi N. Jadi si konsonan yang ini juga dibacanya nanti ikut N. Seperti itu. Contohnya gini, contoh 1 ya. Kita coba berikan contoh nomor 1. Sini kalimatnya kan harusnya teman-teman bacanya detnen, gitu, bener nggak? Mungkin Anda kalau belum belajar untuk aturan nomor 11, Anda akan membacanya kayak gini, det, kemudian nen. Yang ini ya, detnen. Secara tulisan memang detnen, tapi teman-teman nanti membacanya bukan detnen. Berubah menjadi apa? Menjadi denen. Seperti ini. Apa yang berubah, Sam? Yang berubah adalah digetnya yang di akhir ketemu dengan nien yang ada di atas ini, maka diget dibacanya juga N. Jadi nanti membacanya denen, bukan detnen. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk perubahannya. Ada pertanyaan? Banyak banget itu, San. Apanya yang banyak banget? Contohnya? Itu ada diket, ciet, siot. Iya, Itu banyak. betul. Yang jelas gini, ingat-ingatnya adalah ini pasangannya pasti ketemunya dengan nen kayak gini. Oke. Jadi nanti pasti Yang akhirannya nen kayak gini. Kenapa? Karena dia sebagai ini, sebagai apa namanya? Sebagai partikel subjek. Atau nanti yang diartikan yang juga boleh. Tapi biasanya digunakan sebagai partikel subjek ini. Denen. Nah, atau bisa diartikan yang, nanti yang mendengarkan seperti itu, yang benar. Inen yang ada seperti itu. Jadi inen ini bisa sebagai partikel subjek. Kalau partikel subjek tidak ada artinya. Nah, jadi dia nggak punya arti tapi punya fungsi sebagai partikel subjek. Oke, kalau nen ini diartikan yang, jadi nen juga bisa diartikan yang. Nah, deta itu kan artinya mendengarkan. Oke, denen gosel guru sipsio. Pilihlah, dengarkan dengan baik dan pilihlah kemudian dengarkan dengan baik seperti itu ya. Kemudian almajen biasanya. Nah, dibaca nanti almanen ya, seperti itu. Ya. Kemudian ini inen. Nah, ketulisannya kan itnen, tapi nanti Anda bacanya jadi inen. Kemudian juga sama. Oh, ini sama ya dengan yang atas ya. Kita delete. Itu nomor 1 sama nomor 4 sama, Ustaz. Iya, betul. Kita delete aja ya. Oke, seperti itu ya, Rebun. Yang ini berarti gimana dibacanya? Menjadi Manten. Manen. manen, betul. Seperti ini ya, manen.
Kemudian setelah itu ada lagi yang ini Yorobun menjadi Inen. 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 Nah, seperti ini ya, inen. Bener ya, saya rasa teman-teman paham ya untuk yang ini. Tinggal pahami ini aja nih. Ya, ini pasti dia ketemunya sama enen ini. Ya, maka akan dibacanya nanti jadi NN seperti itu. Oke. Yang berubah ke DN ada 3 ya, 1, 2, 3. Nomor 9, 10, 11 maksudnya. Ya. Iya, betul. Perubahan yang dibacanya jadi N seperti itu. Tadi ya poin 9, 10. Nih. 9, 10. Yang L ada 2, 5, dan 6. Ke bawah ada lagi nggak Yorobun? Ada ya, masih ya. Nomor 11 gimana? 14. Cukup jelas? Jelas. ya untuk perubahan Jelas. menjadi N. Oke, kalau jelas kita coba lanjutkan lagi ke bawah di poin nomor 12. Nyampe kalau nggak salah 14 ini terakhir teman-teman. Ya, 14 ya. Untuk poin nomor 12 ini silakan Anda perhatikan. Di situ kalimatnya adalah bila ada huruf konsonan giok, diget, biep, siet, dan jet bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Jadi ketemu sama salah satu huruf. Misalkan giok di akhir ketemu dengan diget. Kemudian ada lagi biep di akhir ketemu dengan siot misalkan. Jadi ketemu sama salah satunya. Ketemunya tuh di bawah dan di tengah. Jadi contohnya kayak gini. Kita kasih contoh ya. Ini kan perubahannya ini. Giok menjadi sang giok. Artinya dibacanya rangkap. Ya. Dibacanya rangkap. Contohnya ini. Tulisannya kan sikdang. Bener nggak? Secara tulisan Anda mungkin akan membacanya sikdang. Kalau belum belajar di poin nomor 12. Bener nggak ya Robun? Bener ya? Tetapi di poin nomor 12 ini nanti teman-teman bacanya bukan sikdang. Kenapa saya dibacanya bukan sikdang? Karena di sini ada aturan baca giok di akhir ketemu dengan diget di tengah ini. Oke. Nanti yang berubah bunyi menjadi rangkap, yang dibaca rangkap itu yang akhir ini, yang belakang ini, yang digetnya. Oke. Jadi digetnya berubah menjadi sang diget. Jadi teman-teman nanti bacanya adalah sik tang seperti ini ya. Anda perhatikan nih antara ini dengan ini kan beda teman-teman, antara tulisan dan cara bacanya kan berbeda ya. Ya ini tulisannya sikdang tapi nanti Anda membacanya adalah siktang. Ini dibacanya siktang ya teman-teman. Kalau latinnya berarti sik, kemudian sang diget dibaca T ya Robun, siktang seperti ini. Tulisannya sikdang tapi nanti teman-teman bacanya menjadi siktang seperti itu. Oke, bisa ya Robun? Bisa ya? Angel mengatur. Oke, Angel kemudian saya minta tolong Mas Muminin nyimak nggak tadi? Bisa ya? Iya, nyimak. Sudah hafal belum? Kira-kira untuk Hangelnya? Kalau Hangul udah dikit, cuman buat aturan-aturan ini sebenarnya Masih belum ya? pas. Iya. Oke. Mau nyoba, Mas Muminin? Ini ya Coba baca jawab. yang ini ya. Iya, yang ini. Apa nyimak dulu? Nyimak dulu deh. Oke, Kak Kristin, halo Kak Kristin. Ya, sayang. Kak Kristin yang ini dibantu baca, gimana? Menjadi? Toparo. Iya, betul ya. Sang diget dibaca T, kemudian tambah dengan vokal O, to. Giok di akhir dibaca K, tok. Kemudian, ini tulisannya bukan tok paro, ini tulisannya tok baru ya, Robun. Aduh, sorry. Silakan diganti ya. Nah, ini tulisannya kayak gini. Ya, tapi nanti teman-teman bacanya kayak tadi, tok, kemudian paro. Silakan diisi, Robun. Jadi nanti dibacanya Anda diganti ya di buku Anda itu. Nah, ini ya. Jadi tulisannya itu seperti ini, tok baro tulisannya. Tapi nanti teman-teman bacanya adalah tok paro, bukan tok baro. Seperti itu. Jadi dibaca rangkap. Oke. Kemudian masih Kak Kristin ya yang ini. Dibaca gimana? Menjadi? Japji. Iya, betul. Dibacanya menjadi japji. Jap.
kemudian C seperti ini. Jadi sang jit ya. Latinnya itu jap, kemudian CH tambah dengan I. Japci seperti ini. Apa yang berubah? Yang berubah adalah jitnya sini bertemu dengan biep, maka jit berubah bunyi jadi rangkap. Jadi yang berubah jadi rangkap tuh yang belakang. Ini ya, menjadi japci seperti itu. Contoh lagi, nih ya, silakan coba nanti Anda baca nih. Contohnya, kemudian ada lagi. Nah ini gimana kita bacanya menjadi? Nenta. Hah? Detak. Detak. Iya, betul. Deta ya. Mokta. Ikta. Betul. Deta, mokta, ikta. Ini terakhir dibacanya ikta ya. Kenapa? Karena ada giok ketemu dengan diget. Jadi teman-teman nanti bacanya adalah ikta. Seperti itu ya. Ini kebalik ya. Tadi kepindah ini ya. Oke, seperti itu ya. Deta, mokta, dan ikta. Jadi yang berubah menjadi ta itu apa? Ini digetnya harusnya kan detda, artinya detda gitu. Tapi teman-teman bahasanya adalah deta. Kenapa jadi deta? Karena di sini diget ketemu dengan diget. Sesama huruf itu ketemu. Maka si diget nanti berubah menjadi rangkap. Nah gitu ya. Berubah menjadi rangkap dan dibacanya adalah T. Seperti itu. Deta. Sadit mau nanya Mas Sadit. Iya boleh. Jadi bawahnya konsonan, konsonan diget, terus sampingnya diget lagi juga sama. Seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman untuk poin nomor 12? Ini sebetulnya cuma 5 huruf yang berubah jadi rangkap ya. Kan giok jadi sang giok, diget jadi sang diget, seperti itu. Kemudian ada lagi biep jadi sang biep, siot jadi sang siot, seperti itu. Ini kan yang berubah cuma mereka doang, 5 huruf itu. Kalau teman-teman ingat yang huruf rangkap ini ya, saya rasa paham sih. Seperti itu. Bisa ya? Ini saya delete teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan di poin nomor 13. Ya, nomor 13 kalimatnya adalah bila ada konsonan akhir tiet bertemu dengan vokal I, maka tiet berubah bunyi menjadi Z. Ini khusus ya. Untuk poin nomor 13 itu khusus. Hanya tiet ketemu dengan vokal I. Ya, kalau ketemu vokal lain ya tidak berubah, artinya tidak berlaku untuk aturan ini. Jadi dia berlaku jika ketemu dengan vokal I saja. Oke. Contoh kalimatnya ini ya. Tulisannya kan harusnya Anda membacanya itu gati. Bener nggak ya, Rebun? Kemungkinan besar Anda akan membacanya gati kalau misalkan belum paham tentang aturan yang ini. Tetapi di aturan baca nomor 13, jika ada tiet posisinya di akhir bertemu dengan vokal I, oke, maka apa? Maka tiet akan naik ke sini ya dan berubah bunyi menjadi ciet, ya Rebun. Jadi dia tetap menggantikan iyeng tapi berubah bunyi jadi bunyi ciet. Jadi Anda nanti membacanya berubah menjadi gimana ya Rebun? Gaci. Betul. Jadi dibacanya gaci. Kalau tulisan Hangelnya gimana, Sam? Tulisan Hangelnya berarti berubah menjadi gaci. Seperti ini. Ada yang berubah nggak? Adalah. Silakan coba dicek. Perubahannya adalah tietnya hilang, berubah menjadi ciet. Kalau ciet kan bunyinya CH, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dibacanya gaci. Yang ini saya minta tolong nih sama siapa ya? Mas Laris ya. Mas Wahyu Laris. Halo. Ya. Silakan ya ini dibantu baca menjadi gimana? Puci, paci. Ya, betul ya. Buci. Sebentar. Mana nih? Buci. Seperti ini. Kemudian yang bawahnya menjadi paci. Ya, paci. Ini ya. Buci, paci. Kita coba latinkan ya, Robun. Buci. Kemudian yang bawah ada lagi
ci, seperti ini. Apa perubahannya di sini, Mas Laris? Perubahannya adalah TH menjadi C. iya, dari tiet berubah menjadi ciet. Kenapa kok berubah jadi ciet? Karena tiet di akhir bertemu dengan I. vokal I. iya, vokal I. Betul ya? Jadi teman-teman cukup ingat-ingat aja, oh ada tiet di akhir nih, ketemu sama vokal I. Maka yang berubah bunyi menjadi apa namanya? Menjadi ciet adalah yang tietnya seperti itu. Oke ya, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami untuk poin nomor 13. Silakan bisa disampaikan jika ada yang masih bingung. Dipahami mudah malah sih. Cuma Oke. kalau diingat susah. Oke, emang butuh waktu untuk mengingat ya. Bijak sekali ya Anda malam hari ini. Terima kasih Mas Irfan kata-katanya ya. Oke. Jadi memang untuk bisa ingat ya teman-teman butuh waktu untuk bisa mengingat ya biar nggak gampang lupa. Kadang udah ingat kemudian pas berapa hari lupa kayak gitu. Pasti ya itu bagian dari proses belajar. Barlen. Bubar kelalen. Bubar kelalen. Kecuali perempuan Mas Adit. Kecuali perempuan. Ya sama aja sih sebetulnya cewek cowok. Menurut perempuan kalau ada salah sedikit dibuat mulu sampai kapanpun. Wah, aduh itu mah pengalaman pribadi ya. Mohon tidak di-share ya Mas Irfan, nanti japri aja. Oke, seperti itu ya untuk poin nomor 13. Tadi sudah ditulis ya, teman-teman, untuk jawabannya. Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah kita coba lanjutkan di poin terakhir, yakni 14. 14 ini agak banyak turunannya ya. 1, 2, 3, ada 4 ya, Robon. Jadi untuk fungsinya, untuk poin nomor 14 kita akan masuk ke penjelasan bahwasanya sini keterangan tentang vokal EI. Kemarin kan sudah kita bahas ya bahwasanya sepakati untuk vokal E ditambah dengan I dibacanya adalah EI, Robun. Seperti itu. Tapi di sini macam-macam dibacanya ya, bisa EI, bisa I. Nah, dan lain sebagainya. Pertama, untuk aturan yang nomor 1, vokal EI dibaca EI jika terletak di awal kata. Oke. Jadi kalau posisinya di awal kata, awal nih, ini kan awal ya, di depan ya. Dia dibacanya tetap EI. Ya, berarti gimana ini bacanya? Menjadi EI. Gimana dibacanya? EI. Eija. Eija, betul. Jadi kita bacanya Eija. Kursi. Seperti itu ya. Yang ini dibacanya gimana? EI. Bisa. Iya, betul. Lima. Kemudian yang terakhir ini dibacanya menjadi Aimi. Wima. Wimi. Gimana itu? Iya, Wimi. Wimi ya, teman-teman. Oke, ini ya. Jadi dibacanya adalah Eija, Eisa, dan Wimi. Kalau posisinya di awal itu dibacanya tetap Ei. Seperti itu ya. Kemudian, sampai sini bisa dipahami untuk aturan 1 yang Ei. Jika posisinya di awal dibacanya tetap Ei ya. Kemudian yang selanjutnya EI dibaca I. Jadi Anda bacanya cuma I saja ya Robun. Dibacanya I jika terletak selain di posisi awal. Maksudnya gimana? Bisa di akhir atau di tengah. Ini kan di tengah ya. Ini yang contoh di akhir kata. Atau di belakang lah suku kata kedua ya. Nah ini dibacanya nanti I. Ini juga sama dibacanya I. Seperti itu. Saya minta tolong sama siapa coba nih? Mas Rosyid. Halo Mas Rosyid. Halo, Sam. Ya Mas Rosyid. Ini yang satu coba dibaca gimana? Menjadi? Pion Ijom. Ya betul. Pion Ijom. Apa yang berubah Mas Rosyid? Di sini. Yang berubah adalah Ui dibaca. Halo Mas Rosyid. Ui dibaca I. Ya, Ui dibaca I. Betul ya teman-teman. Mas Rosyid audionya jangan dimatiin ya selama ngobrol. Oke, ini dibacanya pion ijom. Yang berubah adalah Ui jika posisinya di tengah atau di akhir, di paling belakang. Dia nanti dibacanya tetap I. Seperti itu. Jadi bukan Ui. Pion ijom bukan. Tapi dibacanya adalah pion ijom. Seperti itu. Oke. Mas Rosyid masih yang ini? Silakan dibantu baca lagi.
Hui. Masih? I. Ya, itu hanya dibaca ya. Hui I seperti ini. Hui artinya apa? Artinya rapat nanti Robun seperti itu. Oke? Cukup jelas teman-teman? Mas Adit. Ya, silakan. Itu yang atas bukan PH ya Mas Adit? Yang atas. Iya, ini PH. PH kan awal enggak? Ya, ini piep ya. Oke, thank you. Jadi ini dibacanya pion. Pion ijom. Oke, seperti itu ya Robun. Jadi untuk ei jika posisinya dia di tengah ataupun di akhir, maka akan dibacanya adalah i. Contohnya ini dibacanya ini. Jadi dibacanya pion ijom. Bukan pion eijom, tapi pion ijom. Kemudian ini hui ei bukan ya, tapi hui. Hui seperti itu. Artinya rapat. Ya. Kemudian cukup jelas ya untuk poin nomor B. Cukup jelas nggak ya Robun? Mengenai ei, aturan yang kedua. Ada yang belum jelas atau bisa dipahami? Boleh disampaikan. Jelas ya? Sam, yang pionijom mungkin jomnya JEOM kali ya, Sam. Oh, iya. Jeom ya. Oke, berarti tidak ngantuk ya. Oke, nanti saya ngetes doang ini ya. Oke, so, terima kasih Kak Nabila ya. Kemudian kita coba lanjutkan di poin yang C. Jadi disampaikan bahwasanya vokal ei dibaca e jika digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Maksudnya gimana saya? Maksudnya gini. Ini kalau untuk poin C ini Anda akan memahami jika sudah paham tentang konteks kalimat, ya. Jadi Anda sudah paham tentang kosakata, tentang konteks kalimat, baru nanti Anda akan memahami tentang ei yang ini dibacanya e sebagai kata ganti kepemilikan. Seperti itu. Contohnya ini ya. Tulisannya kan aboji shinbal. Mungkin Anda akan membacanya seperti itu. Tapi nanti dibacanya menjadi abojie shinbal. Sinmal. Ya, shinbal. Shinbal itu artinya sepatu. Shinbal. Ya. Sepatunya ayah. Ya. Aboji itu artinya ayah. Ya. Jadi aboji itu artinya ayah. Nanti Anda bacanya adalah aboji, kemudian ini dibacanya e. Ya, abojie shinbal. Shinbal itu sepatu. Kalau kita artikan gimana? Berarti dari shinbal dulu ya. Sepatu, ei diartikan nya. Kan di sini diartikan sebagai kata ganti kepemilikan. Artinya itu dalam bahasa Indonesia nya. Sepatunya aboji. Aboji itu ayah. Seperti itu. Jadi sepatunya ayah. Makanya tadi di bahasanya jadi e. Kayak gitu. Bukan aboji ei, tapi abojie. Seperti itu ya. Jadi dibacanya adalah abojie shinbal. Kenapa? Karena di sini diartikan sepatunya ayah. Jadi fungsinya di sini kenapa kok berubah menjadi e sebagai kata ganti kepemilikan yang artinya nya. Oke, jadi artinya itu nya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Untuk ei sebagai kata ganti kepemilikan. Boleh disampaikan? Bisa, Sam. Bisa ya, baik. Kalau bisa kita coba lanjutkan. Saya minta tolong sama Kak Ria. Halo Kak Ria. Ya, Sam. Kak Ria, yang ini dibantu baca gimana? Onie cinggu. Iya, betul. Onie cinggu. Cinggu itu artinya apa, Kak Ria? Adalah Teman. teman. Betul. Kalau berarti artinya nya. Ya. Oni apa oni? Oni adalah Kakak perempuan. Betul ya. Jadi temannya kakak perempuan seperti itu. Kenapa kok ini dibacanya Karena di sini konteksnya adalah sebagai kata ganti kepemilikan. Temannya kakak perempuan. Ya, isarami onie 친구입니다. Seperti itu. Orang itu adalah temannya kakak. Kakaknya kakak perempuan karena oni. Seperti itu ya. Kemudian yang ini masih Kak Ria ya. Silakan dibantu baca lagi menjadi 한국의
Gejol. Hanguke gejol. Seperti itu. Gejol itu apa? Gejol Musim. adalah Musim. Hanguke sonen. Gejol olmae. Nikah di Korea itu ada berapa musim? Ada sagejol, Empat. semni. Ada 4 musim yorobun. Ya, sama dengan Jepang kayaknya deh. Ya. Jadi di Korea itu ada 4 musim. Gejol itu artinya musim. Kemudian ini diartikan apa tadi? Nya. Ya. Kemudian hangguk artinya Korea. Berarti gimana kalau kita artikan musimnya Korea. Korea, betul. Jadi di sini fokusnya adalah teman-teman nanti untuk di sini dibacanya itu ei dibacanya seperti itu. Kenapa? Karena sebagai kata ganti kepemilikan. Kayak gitu ya. Sini kita coba tuliskan dulu deh biar teman-teman bisa untuk memahami. Latinnya aja ya, teman-teman. Jadi nanti Anda membacanya adalah apoji kemudian sinbal seperti ini ya. Kemudian ada lagi yang ini onie. Ini o-nya ntar saya dikomplain lagi ya. Abo nanti beo ya. Cie betul sinbal. Oke, kemudian yang ini o ni oni cinggu. Kemudian nanti audionya tolong dimatikan dulu ya. Ini kalau tidak sedang ngobrol itu suaranya nanti noise teman-teman ke recording itu. Jadi kayak geruduk-geruduk gitu loh. Tidak jelas ya. Dan yang ini gimana kalimatnya menjadi hanguke gejol. Ya, seperti ini ya. Silahkan Anda boleh ditulis dulu teman-teman untuk poin yang C ya. Oke, jika sudah ditulis untuk jawaban tadi di poin C, kita lanjutkan poin terakhir, yakni poin D ya. Jadi buat teman-teman silahkan diperhatikan ke sini. Untuk poin D, di sini kalimatnya adalah singkatan ei sebagai kata ganti kepemilikan. Maksudnya gimana? Jadi ei ini nanti digabung dengan subjek ya, Rebun. Ya. Contohnya gini. Ini kan jo artinya saya. Oke. Jo itu artinya saya. Kemudian na itu artinya juga aku atau saya juga sama. Kemudian no itu artinya kamu. Ya. Kalau misalkan jo ditambah dengan ei, berarti gimana artinya? Kan ei ini sebagai kata ganti kepemilikan. Milik saya. Nah, betul. Jadinya adalah milik saya atau milikku. Sama aja sebetulnya teman-teman. Ya. Jadi artinya itu sama aja sebetulnya. Seperti itu. Nah, perubahannya apa? Perubahannya yang ini. Ya, dari jo, kalau digabung dengan ei, nanti Anda akan menemukan j seperti ini. Jadi, kalau misalkan ada orang ngomong, gimana ya kalimatnya ya? J cinggu ya. J cinggu. Gimana? Sebentar. J gajoken. Nah, itu kan katanya itu depannya itu j. J gajok. Gajok itu artinya keluarga. J gajoken. Jadi keluarga saya, ya Rebun, atau keluarga milik saya, seperti itu. Tapi kan enaknya langsung keluarga saya. J gajoken Indonesia eso sarayo. Seperti itu. Indonesia sarayo. Jadi keluarga saya itu tinggal di Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi ini gabungan. Gabungannya nanti terciptalah kalimat yang namanya J dari kata jo ya. Jo itu artinya saya. Kalau digabung dengan ei, maka perubahannya menjadi J. Artinya apa? J itu artinya milikku, kepunyaan saya. Seperti itu. Ya. Kalau ini kan enggak. Ini enggak digabungkan. Maksudnya tidak terjadi perubahan. Tapi hanya berbunyinya jadi yang poin C. Kalau yang ini terjadi perubahan. Jadi teman-teman nanti cukup perhatikan. Oh, ini dari kata na berubah menjadi ne. Artinya milikku. Yang ini juga sama. Dari kata no berubah menjadi ne. Cuma kan ne-nya beda huruf ya teman-teman. Ada yang milikku, ada yang milikmu. Seperti itu. Contohnya ini. J jigop. Jigop itu artinya profesi. J itu artinya
saya. Berarti kalau kita artikan gimana? Profesi saya. Saya. Ya, Profesi saya. iya betul. Kayak gitu ya, Jeji Gobun. Nah, jadi profesi saya atau pekerjaan saya seperti itu. Kemudian nesarang. Nesarang itu apa artinya? Berarti Cintaku. iya, cintaku. Tuh, kalau sarang-sarang itu ahli ya. Sarang Anda ya. heo. Iya, nein juga sama ya. Pacarku. Gitu ya. Seperti itu ya Rebun untuk penjelasannya, bahwasanya di sini untuk ei dipakai sebagai kata ganti kepemilikan, tapi nanti dia akan menjadikan apa namanya bentuk baru ya bahasanya. Yang tadinya dari jo akan berubah menjadi j. Kemudian yang tadinya dari na akan menjadi ne, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk poin yang terakhir? Boleh disampaikan Berarti ya kalau ada yang merasa Mas kurang Adit. jelas. Gimana ya Rebun? Berarti ini poin C sama poin D itu lebih mudah dipahami kalau udah paham kosakata dong. Iya, tapi harus paham mulai dari sekarang sih. Nah, nanti ada ulangan ya, Robin. Seperti itu ya. Ya, berarti kalau C dan D salah pada saat ulang itu hal yang lumrah dong. Enggak, Kan harus belum benar. paham kosakata. Harus benar ya. Kan di situ nanti yang diulangan itu cuman pahami bahwasanya oh ini kalimatnya nanti perubahan menjadi seperti ini, gitu. Perubahan jadi kayak gini, kayak gitu doang. Jadi tidak diminta untuk mengartikan, enggak ya. Kan tidak diminta mengartikan. Harusnya bisa lah. Nah gitu. Kalau teman-teman nyimak dan konsisten hadir, saya yakin bisa mengerjakan. Seperti itu ya. Oke, saya akan coba matikan untuk record layarnya dulu.